Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru fikihnya kepada siapa? Imam Maliki. Imam Maliki berguru fikihnya kepada siapa? Imam Hanafi. Tapi kok kenapa madhabnya nggak sama? Ya, udah aja madhab Hanafi semua gitu. Karena pendiri pertama, guru pertamanya siapa? Imam Hanafi. Tapi nggak Hanafi semua. Setiap murid bahkan membuat madhabnya. Nah, disinilah dalam Islam konteks syariat, silahkan perdebatkan, berargumen dengan dalil-dalil yang kuat. Gitu. Dalam konteks fikih. Dalam konteks ilmu-ilmu zahir. Contoh misalnya, Imam Syafi'i mengharamkan wanita yang haid masuk ke masjid, kemudian al-lubthu fi, tinggal di masjid. Mau alasan ngaji, belajar, haram hukumnya. Kata siapa? Imam Syafi'i, walaupun pakai pembalut. Ya makanya santri kalau lagi haid jangan asal duduk di masjid. Kata Imam Syafi'i. Ada muridnya Imam Al-Muzanni. Siapa namanya? Imam Al-Muzanni. Berbeda dengan gurunya, sah itu mah. Yang penting berdalil yang sahih, hujah yang kuat, istinbat yang benar pengambilan hukum. Imam Al-Muzanni, muridnya Imam Syafi'i, tidak mengharamkan wanita haid tinggal di dalam masjid selama menjaga kebersihan. Alasannya dua, kata Imam Al-Muzanni. Pertama bahwa melihat dari dasarnya, bahwa mukmin itu adalah suci. Yang mukmin itu apa? Suci. Hadis yang menyatakan haramnya wanita haid ke masjid dihitung doib. Hadis doib tidak dipakai hujah dalam fikih, dalam hukum. Imam Al-Muzanni begitu alasannya. Yang kedua, yang musyrik saja boleh masuk ke masjid, apalagi muslim atau muslimah. Itu dua alasan Imam Al-Muzanni dalam Mukhtasar Al-Muzanninya. Nah, kalau hal-hal fikih silahkan mengkritisi gurunya, mencari dalil yang lebih kuat. Yang penting dia ahli. Ini sekarang baru hafal hadis, 2 hadis, 3 hadis, seolah-olah jadi mujtahid gitu. Beristihad, hebat amat itu. Itu fikih, konteks fikih seperti itu. Silahkan. Tidak sesuai dengan guru fikihnya. Karena dia punya alasan yang kuat, karena memang dia ahli. Memang sudah ahli untuk apa? Mentarjih misalnya. Mentarjih mana dalil yang lebih kuat. Ya. Nah, di sini kaitan tidak boleh mengkritik itu kepada seorang mursyid yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Tidak boleh sabar saja, nanti guru akan menjelaskan. Bahkan dijelaskannya oleh guru yang berikutnya. Tuh, sampai begitu. Dulu di zaman Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, beliau 4 bulan sebelum meninggal di laut aja. Bikin perahunya tenu aneh-aneh lagi. Dari apa tuh namanya? Apa yang bulat? Yang drum. Kayak mustahil gitu. Bikin perahu dari apa? Dari drum gitu. Jadi melakukan satu perbuatan kan aneh gitu. Bikin perahu dari drum plastik begitu. Sesuatu yang gak lazim. Ya lazimnya pakai apa? Fiber atau pakai kayu gitu. Ini pakai drum. Padahal di situ apa maksudnya? Nah, ini Bapak akan jelaskan. Beliau membuat perahu, lalu tinggal di
pantai mana tuh? Pamuekan, Cipatujah di Banten. Itu ditugaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Beliau di saat itu sudah melepaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mursyid. Kedua, nguji kepada pengurus dan murid, ya, komentar apa enggak gitu. Komentar apa enggak gitu. Dilihat hatinya, sabar apa enggak, kan ini. Kesabaran belajar kepada seorang mursyid. 4 bulan beliau sudah menyerahkan tugas tanggung jawab kemursidan. Maka beliau bersama Nabi Khidir di pantai.